Teman-teman, hari ini jam kos. Gurunya nggak ada. Ini ada tugas. Alhamdulillah. Anak-anak, kenapa kalian ribut aja? Seneng Pak, karena gurunya tidak ada. Lagian mending gak ada gurunya Pak. Loh, kok kalian malah seneng sih? Bukankah kalian nanti rugi ya gak dapat ilmu? Enggak dong Pak, kan sekarang sudah canggih. Kita bisa belajar lewat gadget. Lagian gurunya kalau ngajar cuma ceramah. Kalau kita punya pendapat malah dimarahin. Loh, kok malah jadi gini ya? Sosok guru sudah tidak dirindukan di kelas. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Untuk itu, mari kita simak pembahasan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Tugas 1.1.A.6 Demonstrasi kontekstual oleh Endah Nurlela Sari, CGP Angkatan 7, Kabupaten Indramayu. Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Siapa yang tak kenal dengan sosok Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah pelopor pendidikan, di mana tanggal lahir beliau dijadikan salah satu hari besar, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Asas pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik. Pertama, menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, tukang kebun kehidupan. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu diibaratkan sebagai biji jagung. Jika biji ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka bibit jagung dapat tumbuh dengan baik meskipun bibitnya kurang baik. Itu dikarenakan sebuah perhatian dan perawatan dari petani. Begitu juga sebaliknya. Jika meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta kurangnya perawatan dan perhatiannya petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Yang ketiga, budi pekerti. Dalam membentuk budi pekerti ini, keluarga merupakan faktor penentu dan paling utama dalam membentuk budi pekertian. Jika anak setiap hari melihat contoh nyata penerapan budi pekerti yang baik di lingkungan keluarganya, tentulah dia akan memiliki budi pekerti yang baik pula. Sebaliknya, jika anak selalu mendapat perlakuan jelek atau melihat penerapan budi pekerti yang kurang baik, maka anak tersebut akan meniru atau mencontoh perbuatan yang kurang baik. Yang keempat, pendidikan berpihak kepada anak. Pelajaran yang berpihak pada murid salah satunya dengan memberi kesempatan murid untuk mengemukakan pendapat. Kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Pendidikan sesuai dengan kodrat keadaan. Ada dua kodrat, kodrat alam dan kodrat zaman. Dikatakan bahwa kodrat alam merupakan kondisi lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman adalah zaman atau waktu di mana anak berada. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa mendidik anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak yang tinggal di daerah pedesaan tentulah mempunyai karakter yang berbeda dengan anak yang tinggal di perkotaan. Anak yang tinggal di pesisir pantai tentulah memiliki kebiasaan yang berbeda dengan anak yang tinggal di daerah pegunungan. Oleh karena itu, pendidik harus bisa mengenali perbedaan-perbedaan tersebut serta memberikan pelayanan sesuai. Bila melihat dari kodrat zaman, anak yang hidup di abad 20
tentulah berbeda dengan anak yang hidup di abad 21. Oleh karena itu, pendidik harus terus belajar sepanjang hayat untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik bagi anak untuk menghadapi perubahan zaman yang terjadi. Pendidikan budi pekerti. Yang pertama, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua, peserta didik dilatih memahami kemampuan diri dan mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Yang ketiga, peserta didik dilatih memahami kemampuan diri dan mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Implementasi di sekolah, pendidikan yang berpihak kepada murid di sekolah saya.